Halo Sobat Ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semua dan seluruh Sobat Ternak yang nonton pada live streaming kita pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di live Jaga Ternak, persembahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Senang sekali bersama aku Vika yang akan menemani Sobat Ternak semuanya selama 30 menit ke depan. Dan pastikan Sobat Ternak untuk share live kita pada hari ini live ke seluruh Sobat Ternak yang ada ya, karena jangan sampai kelewatan live kita pada hari ini akan membahas tuntas terkait program-program pemerintah, capaian pemerintah, dan juga terkait yang lagi tren pada situasi saat ini nih, penyakit mulut dan kuku atau PMK. Oke Sobat Ternak, sebelumnya aku sapa-sapa dulu Sobat Ternak semua yang hadir pada pagi hari ini, datang dari mana aja nih? Jangan lupa untuk di like live streaming kita, di komen, dan juga Sobat Ternak di absen. Ini semuanya datang dari mana aja? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live Jaga Ternak, persembahan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap hari kita bakal live di Instagram untuk ngobrolin topik-topik menarik dan juga terkait kebijakan dari pemerintah, dan juga kita akan membahas tantangan-tantangan apa aja sih yang sering ditemukan di lapangan. Dan pastinya kita juga akan mendengarkan komentar-komentar maupun juga jawaban dari para narasumber yang pastinya solutif dan juga kompeten di bidangnya. Oke, nah Sobat Ternak semuanya, di sini juga pada kesempatan kali ini Sobat Ternak bisa memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita pada hari ini, bisa menanggapi ataupun memberikan komentar, ataupun Sobat Ternak yang memiliki keluhan bisa langsung diberikan kepada narasumber kita pada hari ini. Dari Mandar hadir, halo dari Sumedang. Oke. Terima kasih Sobat Ternak semuanya, pastikan hadir selalu setiap hari di live kita Jaga Ternak. Dan kita akan memberikan informasi-informasi terupdate, terkini, dan pastinya bersama dengan narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Kita pada hari ini akan membahas topik yang sangat penting untuk keberlanjutan peternakan kita, yaitu terkait ketersediaan bibit ternak unggul di sektor peternakan, sekaligus percepatan pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta sudah sejauh mana pelaksanaan vaksinasi yang sudah diberikan oleh pemerintah khususnya untuk para peternak di seluruh Indonesia. Tiap hari dong, iya tiap hari selalu hadir. Pastikan Sobat Ternak tidak ketinggalan. Nyalakan notifikasi dan juga lonceng live streaming kita agar Sobat Ternak tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita undang narasumber kita pada hari ini, Bapak Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelai Hari, Bapak Dr. Hewan Samsul Fikar MPT. Kita undang Pak Kabalai, apakah sudah join bersama? Ya, jangan lupa untuk Sobat Ternak yang sudah bergabung untuk menyiapkan pertanyaannya, karena kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Pak Kabalai Pelai Hari. Halo, selamat pagi Pak Samsul Fikar, Pak Kabalai. Selamat pagi Mbak Vika. Kabar baik? Luar biasa. Gimana Pak kabarnya, baik Pak? Ya. Mohon maaf nih agak delay kelihatannya. Oke. Siap. Oke. Ya, Pak Fikar, ini Pak Kabalai kesibukannya apa nih hari ini nih? Mohon maaf Mbak, kurang jelas. Oke. Pak Kabalai, sudah bisa dengar suara saya dengan jelas? Mohon maaf, kurang jelas suaranya. Oke, kita masih mencoba untuk terhubung ya. Ya sudah jelas. Oke, sudah ya.
Oke, Pak Kabalai, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak, boleh dong diperkenalkan kepada kita semua Sobat Ternak khususnya apa sih BPTUHPT Play hari ini Pak? Apa aja tugas dan fungsinya? Ah, baik, terima kasih Mbak Vika. Mungkin akan saya sapa dulu ya. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Vika dan juga sobat ternak semua di Indonesia. Ah, kami dari PT UHPT Pelai Hari pada hari ini mungkin akan coba sedikit share tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama dalam kasus penanganan PMK ini. Nah, sobat ternak sekalian, BPTU Pelai Hari ini berada di Kalimantan Selatan. Jadi tepatnya di Kabupaten Tanah Laut, dengan komoditas kami itu antara lain itik, ada kambing PE, dan juga ada sapi Madura. Jadi ini merupakan salah satu balai dari Dirjen PKH yang memiliki 3 komoditas. Jadi cukup banyak sebenarnya komoditasnya. Jadi ada 3 komoditas dan ini memang semua berada di satu lokasi. Nah, kemudian lahan kita juga cukup luas juga. Kita berada di atas lahan sebesar 89,9 hektar dan ini berada di Desa Tambang Ulang, Kecamatan Pelai Hari. Oke, baik Pak Kabalai. Nah, bentuk layanan yang diberikan Play hari ini apa aja sih Pak? Kurang dengar. Pak Bagaimana Kabalai? Mbak? Agak kurang jelas suara. Oke, Mohon maaf. kita ulangi Pak ya. Bentuk layanan yang ada di sana apa aja nih Pak? Ya. Ya. Jadi kita ada layanan itu pertama sekali tentunya sesuai dengan tugas kita. Kita ada pemeliharaan, kemudian ada pemasaran hasil, dan juga tentunya pemasaran untuk bibit ternak, itik, sapi, dan juga kambing. Tentunya ini kami wilayah kerja kami itu cukup luas, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Ini sudah kami sebarkan bibit ternak se-Indonesia setiap tahunnya. Seperti itu, Mbak. Dan tentu juga ada juga dari peternak-peternak yang mengikuti BIMTEK di tempat kita untuk menambah keahliannya termasuk mahasiswa magang. Berarti semua peternak bisa melakukan pelatihan ataupun BIMTEK ya Pak ya di BPTUHPT ini ya? Insya Allah bisa. Jadi semua peternak bisa mengajukan permohonan. Nanti kita akan memfasilitasi mereka untuk melakukan BIMTEK pemeliharaan baik itu itik, sapi maupun kambing. Jadi nanti kita akan mengejarkan teknis-teknis bagaimana mereka mengembangkan peternakan di wilayahnya masing-masing. Ada persyaratan khusus atau prosedurnya nggak sih Pak kalau peternak kita tertarik nih untuk belajar di BPTUHPT Play Hari? Tentunya persyaratannya pertama sekali harus bersurat dan mereka biasanya berkelompok ya, berkelompok. Terus kita biasa melayani sekitar 10 orang. Nah, nanti setelah mereka bersurat, nanti ada prosesnya, nanti kita akan tentukan jadwalnya. Dan tentunya yang paling penting adalah yang akan latihan ini adalah benar-benar berkomitmen itu untuk beternak. Jadi harus serius gitu. Jangan sampai nanti sudah datang tapi tidak berkomitmen untuk beternak. Jadi sia-sia nanti di kita. Oke, betul sekali Pak, karena sudah daftar begitu ya. Namun ternyata belajarnya nggak sungguh-sungguh, itu akan memakan waktu ya Pak ya. Jadi memang harus membutuhkan komitmen yang kuat untuk belajar di peternakan.
Pak Kabalai, tadi kan sudah disampaikan bahwa di BPTU HPT ini bisa membeli bibit seperti itu ya. Mohon Nah, maaf Pak, cara suaranya hilang kembali ya. Di sini kebetulan saat ini sedang hujan deras ini, jadi oh, suaranya hilang-hilang ini. baik. Ini kita ada kendala pada sinyal ya, rupanya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Ya, Oke. oke. Oke, sudah jelas ya, Pak ya? Sudah Mbak, sudah jelas. Ya, Pak, tadi kan disampaikan bahwa di BPTU HPT Play hari ini bisa membeli bibit ya, bibit ternak unggul. Nah, itu cara pemesanannya atau beli produknya itu gimana tuh, Pak? Untuk pemesanan bibit di BPTU Play hari sendiri itu sangat mudah saat ini. Kita sudah memiliki aplikasi Sapa Almo. Jadi aplikasi ini akan memfasilitasi setiap konsumen untuk dapat membeli ternak secara online. Jadi masyarakat cukup membuka aplikasi Sapa Almo yang ada di website BPTU Play hari. Kemudian mereka bisa mengisi data dan juga jumlah ternak yang akan dibeli. Nah, namun kami juga masih menyiapkan juga bagi masyarakat-masyarakat yang belum bisa memakai aplikasi, mereka bisa datang langsung atau juga memesan melalui surat. Nah, tapi praktisnya adalah lewat aplikasi Sapa Almo. Oke, kalau produknya ini bisa dikirim ke luar daerah, di luar Provinsi Kalimantan Selatan nggak nih, Pak? Bisa. Jangkauan kita sudah mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua. Jadi kita sudah pernah mendistribusikan untuk Aceh itu sudah sampai di Aceh Tenggara. Kemudian ke Papua sudah sampai ke Papua Barat. Wah, mantap sekali ya, Pak ya. Jadi sejauh mana sih ini peran BPTU HPT Play Hari dalam pengembangan peternakan di Indonesia? Jadi kami di sini mensupport para peternak Indonesia itu untuk dalam pemenuhan bibit sapi, terutama sapi Madura, kemudian bibit kambing PE dan juga bibit itik. Nah, untuk itik sendiri kami ada 3 jenis, itu ada Alabio, ada Mojosari, dan juga ada PMP. Jadi ada 3 komoditas itik yang kami sebar di Indonesia untuk mendukung para peternak itik di Indonesia. Oke, dengan adanya pembibitan ternak unggul ini, apakah merupakan bentuk salah satu upaya untuk mencapai swasembada ataupun ketahanan pangan kita nih, Pak? Jelas sekali, karena begini, dengan adanya ternak bibit yang kami sebarkan itu tentunya akan merangsang peternak-peternak untuk lebih kreatif dan berinovasi di dalam pemeliharaan di wilayah mereka masing-masing, dan tentunya ini akan berimbas terhadap peningkatan populasi, dan ini tentunya akan menunjang ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Oke, boleh tahu nggak sih Pak, setiap harinya atau ada target nggak sih untuk produksi bibit unggul ini berapa? Tentu ada target. Untuk kambing kami saat ini memiliki target sekitar 800 ekor bibit per tahun. Sementara untuk itik kami memiliki target 1 juta DOD 1 tahun. Dan untuk sapi saat ini kami memiliki target 60 ekor per tahun. Oke, ini pastinya untuk meningkatkan dan juga memenuhi kebutuhan daging nasional ya Pak ya?
ya otomatis itu kita akan menunjang ke arah kesediaan pangan nasional. Apa sih Pak strategi-strategi yang dilakukan oleh BPTU HPT Plehari dalam meningkatkan kualitas ternak Pak? Tentunya ada beberapa strategi kami dalam menjaga kualitas bibit dan juga dalam hal menjaga kecukupan bibit dari konsumen-konsumen yang memilih untuk membeli ternak-ternak yang ada di BPTU HPT Plehari. Nah, pertama sekali tentunya masalah kualitas tetap kami jaga, ternak-ternak kami tetap melalui vaksinasi. Jadi sudah kami lakukan vaksinasi untuk menjaga kesehatannya. Kemudian kami sertifikasi melalui LS Pro adalah untuk menjaga mutu ternak kami, bahwa memang ternak yang disebar adalah ternak-ternak unggul. Nah, kemudian kami tetap menjaga induk-induk yang ada di BPTU HPT Plehari supaya selalu dalam kondisi sehat dan stabil, sehingga produksi yang kami harapkan itu dapat tercapai. Terutama pada ternak kambing, sapi maupun itik, memang kami memiliki manajemen terpisah karena berbeda. Kami tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja reproduksi dan produksi dari masing-masing komoditas ternak tersebut. Oke, baik Pak Kabalai. Nah, tadi Pak Kabalai kan sudah sebutkan juga turut melindungi ternak-ternak unggul yang ada di BPTU HPT Plehari kan. Nah, saat ini juga Indonesia kan tengah mengalami tantangan wabah PMK. Nah, bagaimana BPTU HPT Plehari ini melindungi ternak-ternaknya dari ancaman virus PMK nih Pak? Untuk kasus PMK sendiri, kami dari BPTU Plehari sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, terutama sekali kami memperkuat biosecurity. Jadi untuk memasuki farm Plehari, kita akan melewati 2 gerbang biosecurity. Pertama adalah gerbang utama untuk memasuki area kantor, kemudian kami ada gerbang biosecurity lagi untuk memasuki area farm. Sementara untuk saat ini kami tidak memperbolehkan ada yang kunjungan ke farm, sehingga hanya pegawai yang boleh memasuki farm. Dan itu mereka melewati biosecurity tahap kedua, di mana mereka akan mengganti pakaian, kemudian akan melewati gerbang biosecurity sehingga betul-betul dipastikan mereka tidak membawa cemaran dari luar. Nah, kemudian yang kedua kami melakukan vaksinasi. Tentunya vaksinasi sudah kami jadwalkan secara rutin. Ini akan kami ulang setiap 6 bulannya untuk memastikan bahwa ternak-ternak kami, terutama ruminasianya ini adalah bebas dari ancaman PMK. Kemudian untuk unggas sendiri kami rutin melakukan vaksinasi AI. Dan ini juga adalah untuk mengkonter agar tidak terjadi penyebaran AI di area farm kami. Dan selain itu kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kami menyebarkan brosur, itu bekerja sama dengan dinas juga, dan juga dengan BFED Banjarbaru, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kami. Nah, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran brosur-brosur, baik itu melalui bantuan penyuluh-penyuluh peternakan maupun di wilayah-wilayah pasar hewan yang kami bekerja sama dengan dinas peternakan setempat. Nah, kemudian selain itu kami juga rutin melakukan uji laboratorium untuk memastikan bahwa tidak ada cemaran dari virus PMK maupun AI di area Plehari. Oke, berarti itu tandanya BPTU HPT Plehari sudah melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak terkait pengendalian penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan ya Pak ya? Insyaallah sudah berjalan cukup baik ya, sudah dari awal merebaknya kembali wabah PMK ini, itu di bulan Desember kita sudah mulai berjalan, sehingga masyarakat sudah teredukasi dengan cepat. Dan kami akan berusaha bersama-sama dengan dinas tempat dan juga dengan BFED Banjarbaru untuk mendorong wilayah Kalimantan ini menjadi wilayah hijau. Saat ini posisinya masih kuning. Oke, baik.
Ya, Pak Kabalai, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang sering banget nih ditemuin di lapangan ketika KIE berlangsung gitu Pak Mas kepada Buni. peternak? Pak Kabalai, apa mendengar suara saya dengan jelas Pak? Tentunya banyak sekali tantangan ya dari terutama dari peternak-peternak yang berasal dari masyarakat yang memang waktu itu belum teredukasi dengan baik. Mereka masih ada jalur-jalur ternak yang dari Pulau Jawa itu masuk ke Kalimantan tanpa melalui pintu yang semestinya. Jadi mereka memasuki dari pintu-pintu tikus bahasanya, sehingga ini menjadi ancaman juga. Dan kemudian kita mengedukasikan masyarakat untuk vaksinasi, itu masih banyak juga masyarakat awalnya menolak vaksinasi. Seringnya kita memberikan informasi, pelan-pelan mereka mulai paham gitu ya, bahwa vaksinasi itu tidak akan membuat ternak mereka mati gitu ya. Bahkan vaksinasi itu kan murah gitu ya, dibandingkan harga ternak. Jadi terakhir belakangan ini para peternak sudah mulai berdatangan ke dinas peternakan setempat untuk meminta ternaknya supaya divaksinasi. Dan mudah-mudahan ini kedepannya juga dengan meningkatnya kesadaran peternak akan vaksinasi PMK ini, mudah-mudahan ke depan ternak-ternak di Kalimantan Selatan khususnya dan umumnya di Kalimantan ini dapat terbebas dari PMK sehingga zonanya menjadi zona hijau. Oke, dari Pak Kabalai sendiri ada nggak sih Pak strategi jangka panjang untuk mencegah adanya wabah PMK kembali merambak ini Pak? Meskipun banyak nih wilayah-wilayah lain juga yang landai PMK-nya. Tentunya pertama sekali yang harus kita lakukan adalah penertiban lalu lintas ternak. Jadi penertiban lalu lintas ternak ini sangat penting ya, karena lalu lintas ternak dari wilayah merah ke wilayah kuning ataupun wilayah hijau itu bisa mengganggu kondisi di satu wilayah. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita harapkan ini kerjasama dari sobat ternak semua agar ada kesadaran dalam melalui lintaskan ternaknya, tentunya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, kemudian jangan pernah lupa untuk vaksinasi. Sekarang kita sudah ada bulan vaksinasi, jadi setiap 6 bulan sekali pastikan ternak-ternak kita sudah tervaksinasi. Dengan rutin melakukan vaksinasi dan peningkatan biosecurity, insya Allah dalam jangka panjang yang kita lakukan ini, nanti Indonesia bisa terbebas kembali dari PMK. Baik, terima kasih Pak Kabalai atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah, saat ini izinkan saya untuk membacakan laporan PMK dan situasi PMK per hari ini ya Pak Kabalai. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, Sobat Ternak, berikut adalah laporan harian pengendalian dan penanggulangan PMK per tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 17 Februari 2025. Situasi PMK hari ini pada tanggal 17 Februari 2025, hewan ternak sakit dilaporkan sebanyak 51 ekor, hewan ternak yang dipotong paksa dilaporkan 0, hewan ternak mati dilaporkan 2 ekor. Data ini dilaporkan di 4 provinsi, 6 kabupaten kota, 8 kecamatan, dan 15 desa. Upaya pengendalian PMK pada tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 17 Februari 2025, pelaksanaan vaksinasi sebanyak 816.309 dosis, disinfeksi dilakukan di 1.187 lokasi, investigasi dilakukan di 6.121 lokasi, edukasi diberikan pada 1.608 titik, dan pengobatan dilakukan pada 27.016 ekor ternak. Kegiatan ini dilaporkan di 29 provinsi, 340 kabupaten kota, 2.564
kecamatan, dan 7.832 desa. Dan sumber ini kita dapatkan melalui aplikasi Istiqnas. Seperti itu Sobat Ternak, dan alhamdulillah setiap harinya laporan kasus PMK kita terima cukup baik, dan banyak sekali laporan-laporan dari hotline yang kami terima bahwa banyak wilayah-wilayah yang alhamdulillah sudah melandai. Kita harapkan PMK dapat segera teratasi dengan baik, dan semua wilayah-wilayah yang masih ditemukan kasus dapat segera zero case. Oke. Ya, Sobat Ternak semuanya, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini di live Jaga Ternak, persembahan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Dan juga terima kasih Pak Kabalai atas waktunya dan juga atas informasinya yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang Pak Kabalai berikan itu mendapat bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk perkembangan sektor peternakan di Indonesia. Ya. Ya, sama-sama Mbak. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kabalai. Dan Sobat Ternak semuanya, kita akan berjumpa lagi di live Jaga Ternak besok, tentunya bersama dengan narasumber dan juga para ahli di bidangnya. Untuk Sobat Ternak Indonesia mungkin tidak perlu khawatir tentang PMK ya. Jadi tetap saja konsisten dan komitmen melakukan vaksinasi, dan juga konsisten komitmen untuk menjaga biosecurity. Insya Allah PMK bisa diatasi bersama-sama. Tetap menjaga kesehatan dan juga semangat peternakan. Semangat peternakan, kita atasi PMK. Terima kasih Pak Kabalai sekali lagi atas waktunya. Kita bertemu lagi besok di live Jaga Ternak setiap hari. Sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri.